Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Anggraini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Saya di sini akan mensupervisi Bu Seri sebagai coaching saya dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Seri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Dirinya sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Bisa minta waktunya sebentar Bu Sari? Ya, terkait dengan observasi yang akan kita lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi tersebut ya Bu. Iya, silakan. Ya, yang pertama, pembelajaran seperti apa Bu Sari lakukan yang akan diterapkan di dalam kelas? Ya, yang pertama pastinya pembelajaran yang bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, itu harapannya. Jadi harapan saya di dalam kelas itu saya bisa mampu memberikan anak-anak itu materi, dan anak-anak juga mampu memahami materi yang diberikan, itu materi perubahan kimia. Jadi anak-anak itu diharapkan mampu memahami proses perubahan kimia, ciri-cirinya, serta contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari. Oh, jadi tujuannya dalam pembelajaran nanti penerapan dalam perubahan kimia yang ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Seri. Iya. Lalu yang kedua nih, pengembangan yang seperti apa yang akan dilakukan terhadap peserta didik Bu Seri nanti? Ya, pengembangannya yang akan dilakukan yaitu pengembangan materi dari perubahan kimia itu. Jadi anak-anak itu mampu menganalisis perubahan kimia itu, terus bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, dan mampu memberikan contoh-contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi semua proses perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa mampu memahaminya ya Bu Seri ya? Iya. Oke, lalu yang ketiga nih Bu Seri, untuk model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan nanti di dalam kelas Bu? Ya, model pembelajaran yang akan saya coba terapkan di dalam kelas yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Dengan cara saya akan memberikan suatu masalah kepada siswa, dan siswa itu diharapkan mampu memberikan solusi secara berkelompok. Oke, jadi siswa itu akan diberi Suatu masalah terkait perubahan kimia, Oke. kemudian mereka bersama-sama mencari solusi. Oke, lalu yang keempat nih Bu, kemudian untuk strategi pembelajaran nih akan menggunakan strategi pembelajaran yang berbentuk seperti kelompok tadi. Iya. Lalu untuk penilaian, Bu Seri melakukan penilaian di kelas itu menggunakan penilaian seperti apa Bu? Ya, yang pertama tentu dengan keaktifan siswa. Jadi saya ingin melihat seantusias apa siswa itu mengikuti materi ini. Terus selanjutnya tentu saja dari lembar kerja, dan kemudian dari yaitu keaktifan siswa dan lembar kerja. Oke, dari keaktifan siswa dalam pertanyaan-pertanyaan. Iya, dan keingintahuan siswa, antusiasnya, dan yang pasti lembar kerja. Oh, dan hasil lembar kerja yang Iya. mereka kerjakan ya Bu ya? Iya. Dan dari presentasi yang mereka lakukan. Iya, dari presentasi per kelompok yang mereka lakukan juga. Oke. Seperti itu. Ya. Kira-kira nih Bu Seri kapan bisa melakukan observasinya? Kemungkinan besar besok Bu, karena di jam pertama itu ada di kelas. Oke, besok jam pertama di kelas 7A ya Bu ya? Iya, hari Kamis. Oke, ya kalau itu besok kita bertemu lagi ya Bu Seri ya? Iya. Oke, hari ini sebatas ini, semoga besok kita keadaannya sehat, Amin. bisa melakukan kegiatan dengan sebaik mungkin. Ya, permisi Bu. Iya Bu, terima kasih.
zat kimia itu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu terbentuknya zat jenis baru. Apa yang pertama? Terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi di perubahan kimia itu dia berubah zatnya itu ke jenis baru dan bentuknya itu nggak bisa kembali ke bentuk semula lagi. Misalkan contohnya kalian membakar kertas, kalau kertasnya itu udah dibakar jadi apa? Iya, jadi abu. Bisa nggak abunya balik ke kertas lagi? Itu namanya perubahan kimia yang membentuk zat jenis baru. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi untuk perubahan kimia itu massa zatnya nggak ada yang berubah. Jadi massa zat dari awal sampai dia membentuk zat jenis baru, dia tetap massanya nggak berubah. Paham ya? Ada berapa tadi berarti ciri-cirinya? Ada 4. Yang pertama terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Iya. Terus yang ketiga, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Jom. Yang terakhir, apa katanya tadi? Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Contoh apa sih yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari itu? Contoh perubahan kimianya. Yang seperti apa kalau di kehidupan sehari-hari yang kalian temui? Satu kelompok coba cari 3 contoh. Oke? Coba didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ayo mulai diskusi. Coba gimana kelompok yang lain? Ini kelompok yang ini udah dapet nih. Kelompok 4 ini udah dapet nih. Langsung dapet mereka. Boleh kelompok yang lain gimana? Udah dapet juga. Coba kelompok yang ini udah dapet belum? Diskusikan lagi. Ayo kelompoknya dibantu. Kelompok kan udah dapet. Coba didiskusi. Kelompok yang ini gimana? Udah dapet? Udah? Coba kelompok mana yang berani duluan? Ya, boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dari kelompok mana? Kasih tahu dari kelompok mana, dari contoh apa aja yang kelompok temuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kali ini, Apa aja yaitu contohnya? tentang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kimia. Perubahan. Apa yang pertama? Yaitu nasi yang menjadi basi, Ya, nasi yang menjadi basi atau membusuk. Lanjut. nasi yang menjadi berkarat, Ya, basi berkarat. Yang ketiga.
perasaannya Bu? Ya cukup lega ya Bu, karena alhamdulillah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga telah terlaksana. Jadi anak-anak juga bisa memahami materi yang diberikan. Jadi ya sejauh ini cukup lega. Alhamdulillah. Lalu bagaimana juga perasaan Ibu ketika ada observer di dalam kelas Bu? Ya sebenarnya perasaannya deg-degan ya Bu, namun juga karena mengingat manfaatnya juga cukup baik untuk evaluasi diri sebagai guru gitu. Dan karena ada observasi juga jadinya kan tahu kekurangan mengajar kita ada di mana, jadi itu cukup bermanfaat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Lalu bisakah Ibu menceritakan proses kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya seperti biasa ya Bu, dimulai dari masuk kelas, salam, terus anak-anak berdoa, ya seperti biasa, presensi kelas, menanyakan kabar anak-anak kembali, lalu mengingatkan kembali anak-anak materi yang sebelumnya dipelajari. Jadi kita juga tahu bahwa materi yang sebelumnya itu masih mereka ingat. Baru lanjut menanyakan untuk materi yang hari ini mereka kira-kira familiar atau tidak, pernah mendengar atau tidak. Baru kemudian menjelaskan materi dan membentuk kelompok. Seperti biasa kelompok belajar untuk mereka berdiskusi. Iya. Dari proses tersebut Ibu ya, adakah hambatan-hambatan kendala yang dirasakan terhadap Bu Sherly? Sebenarnya untuk kendala-kendala itu hanya kendala-kendala kecil saja sih Bu, seperti anak-anak mungkin yang terlalu aktif untuk bergerak. Jadi kita harus beberapa kali untuk mengingatkan kembali supaya mereka tidak mengganggu proses belajar teman-temannya yang lain, supaya kelas bisa kondusif. Dan ada beberapa anak juga yang mungkin karena anak kan berbeda-beda ya Bu, ada yang kemampuannya mungkin daya tangkapnya di atas rata-rata, ada yang biasa saja, mungkin ada yang sedikit lebih lama. Jadi untuk anak-anak yang sedikit lebih lama itu memang harus lebih ekstra. Jadi terkait hambatan yang ada, Bu Sherly akan melakukan apa Bu? Kira-kira? Iya, untuk anak-anak yang mungkin terlalu aktif, apalagi anak-anak yang bergerak aktif di dalam kelas itu mungkin diberikan teguran. Dan alhamdulillahnya anak-anak ini saat diberikan teguran cukup sih Bu, untuk mereka mendengarkan. Dan untuk anak-anak yang mungkin sedikit lebih lambat dalam memahami materi itu biasanya diberikan materi tambahan sehingga mereka belajarnya itu lebih ekstra dari teman-temannya yang mungkin dalam menerima materi itu bisa lebih cepat. Oke, jadi dari hambatan-hambatan yang ada, dari proses untuk Bu Sherly mengatasinya, saya kira dari yang proses yang akan dilaksanakan oleh Bu Sherly itu merupakan proses yang baik menurut saya ya Bu ya. Semoga aja proses yang dilaksanakan membuahkan hasil yang kita inginkan, membuat peserta didik kita menjadi membuat peserta didik kita mempunyai perubahan yang signifikan ya Bu ya. Itulah harapan kita dari harapan baik kita ya. Untuk saya baik, semoga semuanya berhasil ya Bu Sherly ya. Ya, itu saja sih Bu Sherly yang saya ingin tanyakan setelah observasi pembelajaran di kelas, apa yang telah Bu Sherly lakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan ke depannya semoga semuanya berhasil, dan menurut saya itu sekali lagi menurut saya suatu ide yang baik penerapannya. Itu ya Bu Sherly ya, saya masih ada kegiatan lain yang akan saya lakukan. Ya semoga tetap semangat dan lebih semangat. Iya, sukses juga untuk terima kasih Bu. Ya. Itulah tadi pelaksanaan supervisi dengan coaching saya Bu Sherly. Semoga apa yang telah dilaksanakan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.